I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah sepasang suami istri yang miskin karena dikutuk oleh Bantara Indra dan sangat dibenci orang. Setiap mereka mengemis, mereka selalu dipukuli, bahkan mereka sampai diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah mereka di hutan, dan mereka hanya memakan batang kayu serta buah-buahan yang ada di sana. Selang beberapa lama, istri si miskin pun hamil. Ketika menginjak usia kehamilan 3 bulan, sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam di taman kerajaan. Si miskin pun terketuk hatinya, karena dahulu ketika ia masih menjadi raja, ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang, ia akan memiliki anak dan akan menjadi seorang ayah. Ia pun berkata kepada istrinya, "Istriku, apakah kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu. Kita tidak akan bisa mengambil buah mangga yang ada di taman kerajaan." Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu suaminya pun berkata, "Istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu dan memberikannya kepadamu." Istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pun pergi ke pasar untuk mencari buah mangga. Ia ragu untuk meminta buah tersebut karena ia takut orang akan memukulinya. Pedagang buah mangga pun bertanya kepadanya, Hai miskin, apa yang kamu inginkan? "Jika Tuan mempunyai belas dan kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk, Tuan." Lalu si pedagang pun memberikan si miskin buah mangga, makanan, serta kebutuhan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia selalu dipukuli, diusir, hingga dilempari kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. "Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan." Kemudian istrinya menolak apa yang diperoleh si miskin tersebut. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika itu bukan buah mangga yang ditanam di taman kerajaan. Istrinya pun berkata, Biarkan saja aku mati. si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia masuk ke dalam dan Baginda Raja pun berkata, Hei miskin, apa yang kamu inginkan? si miskin pun menjawab sambil memohon. "Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang ke sini ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah, tuanku." Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini. Suruh Baginda Raja kepada prajurit kerajaan. Kemudian diambilkanlah buah mangga tersebut untuk si miskin. Setelah itu si miskin pun berterima kasih dan menuju pulang ke rumahnya yang ada di hutan. Setelah dilihat oleh sang istri, akan si miskin datang membawa setangkai buah mangga, ia pun tertawa senang sambil memakan buah mangga tersebut.
3 bulan kemudian, sang istri menangis, ingin memakan buah nangka yang ditanam di taman kerajaan. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ditanam di taman kerajaan untuk istrinya yang sedang mengidam itu. Selama istri si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya. Pada waktu yang baik dan tepat, di mana pada malam hari bulan itu bersinar terang. Pada waktu itu juga, istri si miskin pun melahirkan. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Anak itu pun diberi nama Mahakarma, yang artinya anak di dalam kesulitan. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada hambanya. Si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal keluarganya. Jika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan karung besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang melihat dan berkata, Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku. ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya seperti kendi, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Lalu ia menimang anaknya dan berseru, Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayahanda ini, biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota parit dan istana, serta menteri rakyat semua raja-raja besar. Terkabullah permintaan itu, dan si miskin pun menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa. Kemudian, sang istri pun ikut mengganti nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri itu pun dinamakan Puspasari.